nanti pada yaumul qiyamah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan membahas tafsir sufi. Buku yang saya tulis 30 kisah Al-Qur'an dalam bingkai tasawuf. Saya akan membahas tentang kisah ke-8. Kenapa bukan kisah pertama, kisah Nabi Adam? Di beberapa tempat saya ngebahas Nabi Adam, udah ada 3 tempat. Jadi kalau itu mulu kayaknya rada bosen. Jadi saya langsung tentang Tolut. Dan saya yakin para jamaah di sini sih masalah Nabi Adam sudah menguasai lah. Surah Al-Baqarah ayat 247. Nanti kita akan paham apa bedanya tafsir zahir dan tafsir sufi. Silakan buka kalau ingin buka Qur'annya, Al-Baqarah 247. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka Bani Israel. Siapa nabiyuhum? Nabi mereka. Ada 3 pendapat yang dikutip oleh Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Beliau punya tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz, Al-Baqarah 247. Wa qala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka orang Bani Israel. Nabiyuhum, nabi mereka. Siapa ini? Ada yang mengatakan Samuel, nama nabinya Samuel. Ada yang mengatakan namanya Sam'un. Dan pendapat yang ketiga Yusa ibni Nun. Yusa ibni Nun. Ini bisa dilihat dalam tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz atau tafsir Al-Kasyaf yang menulis Syekh Az-Zamakhsyari. Disebutkan 3 nama ini. Yang ketiga, ini pendapat yang sangat lemah, Yusa ibni Nun. Kenapa? Yusa ibni Nun adalah muridnya Nabi Musa. Yang waqala li sahibi atina ghada'ana laqad lakina min safarina haza nasaba. Ketika Nabi Musa berkata kepada muridnya, siapa itu Yusa ibni Nun? Berikan makanan karena kita sudah kelelahan. Jadi Yusa ibni Nun adalah penerusnya malah. Nabi Musa meninggal, ini Yusa adalah nabi, tapi bukan rasul dia. Jadi kalau Yusa ibni Nun ini pendapat yang lemah. Samuel ini pendapat yang kuat. Sam'un nama lain dari Samuel. Nama lain dari Samuel. Sam'un ya Samuel. Kalau kita sering ngomongnya Samson. Ini seorang nabi dia. Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ahkam,
dikatakan Samuel itu sering dipanggil dengan Ibnul Ajuz. Ajuz itu orang tua, nenek. Kenapa dikatakan Ibnul Ajuz? Karena ibunya ketika melahirkan usianya sudah tua. Udah tua dia. Artinya udah ukuran manusia nggak bakal bisa lahir. Jadi ada beberapa nabi yang lahirnya usianya tua. Nabi Yahya ibunya, istrinya Nabi Zakaria itu ketika melahirkan Nabi Yahya tua. Kemudian Sarah ketika melahirkan Ishak pun tua. Begitu pula Samuel, ibunya itu sudah tua, udah monofos ya. Jadi ketika itu Bani Israel dijajah oleh pasukan Jalut, kalau Inggrisnya Goliat. Pasukan Jalut penyembah berhala, tinggal di Palestina, tinggal di Mesir, menjajah orang Bani Israel. Maka dia minta kepada nabinya, ib'aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Itu 246 itu. Kirimkan kepada waqalu lahu waqalu linnabiyihim ib'aslana malikan. Kirimkan, angkatlah pemimpin kepada kami untuk berperang di jalan Allah. Ini nabinya adalah Samuel. Jarak antara Nabi Musa dengan Samuel itu 1000 tahun. Ini yang berkata Ibnul Katsir dalam tafsir Ibnul Katsir itu mengatakan jarak antara Samuel dengan Nabi Musa itu 1000 tahun. Maka nggak mungkin itu namanya Yusa, namanya pasti Samuel. Innallaha qad ba'asa lakum Taluta malika. Allah telah mengangkat untuk kalian pemimpin, namanya Talut. Yang mengangkat bukan Samuel, yang mengangkat bukan pemilihan, tapi innallaha qad ba'asa lakum, Allah yang mengangkat. Kalau Allah yang mengangkat itu berpotensi konflik, karena Allah hak prerogatif Allah, bukan pemilihan. Contohnya Nabi Muhammad ketika diangkat oleh Allah terjadi konflik tuh, termasuk pamannya yang begitu cinta kepada Rasul benci langsung, Abu Lahab kan gitu. In kana hadzal kafiru ja'azamuhu tabbat yadahu fil jahimi muqallada kan. Sesairnya Syekh Samsuddin langsung tentang kerasulan Rasulullah. Nabi Musa diangkat oleh Allah, Firaun berontak. Ini kan anak asuh saya. Begitu pula Talut, tinggi, orang yang paling tinggi pada saat itu. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Konfliknya mulai timbul. Qalu, berkata orang Bani Israel, anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin Talut jadi pemimpin kami? Kenapa? Karena pada saat itu pemimpin itu harus punya jalur nasab dari Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihim salam. Jadi harusnya punya jalur dari Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu kalau pemimpin. Maka kalau nabi itu harus dari situ. Kalau pemimpin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihim salam.
Kalau Tolut jalurnya bukan dari dua ini nih, bukan dari Lawi, bukan dari Yahuza. Yahuza itu namanya menjadi Yahudi. Tapi dari mana? Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dari Bunyamin. Maka nggak diterima oleh mereka. Anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana bisa jadi pemimpin? Nasabnya beda. Jadi dari zaman dulu itu nasab sangat dijaga. Tapi didobrak langsung sama Allah nanti. Yu'til mulka may yasha. Allah yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang menjaga. Artinya asobiyah, fanatik kepada kaum kelompok itu sudah ada dari dulu. Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih berhak menjadi pemimpin. Kenapa? Di antara kami ada keturunannya Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kenapa bukan dari mereka? Kenapa yang dari Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia nggak punya harta, miskin. Tolut itu kerjanya ngisi air. Jadi ngisi air di kolam-kolam, dibayar, atau menyamak kulit. Jadi kerjanya bukan kerja yang bagus gitu. Di sini dijelaskan oleh Nawawi Al-Jawi dalam kitab Marahil Labid. Kemudian dijelaskan juga oleh Ibnul Katsir. Dia itu bukan orang kaya, orang yang miskin. Qala berkata Samuel, Innallaha astafahu. Yang milih bukan saya, bukan maunya saya, tapi maunya Allah. Innallaha astafahu alaikum. Allah lah yang memilih Tolut untuk menjadi pemimpin kalian. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dia menceritakan tuh prosesnya. Jadi Samuel itu dikasih tongkat, diturunkan tongkat. Kata Allah, orang yang tingginya setinggi tongkat ini dialah pemimpin Bani Israel. Bisa dilihat dalam tafsir Marahil Labid. Jadi buku saya ini, karena saya bukan ahli tafsir, maka saya mengutip dari kata-kata ini. Dari mana tongkat? Kayak cerita-cerita dongeng. Turun tongkat, ya mau diapain? Syekh Nawawi mengatakan seperti itu. Saya buka tafsir yang lain, tafsir An-Nasafi. Dia lebih coraknya ke adab Arabi, sastra Arab. Pun diceritakan seperti itu. Az-Zamakhsyari Al-Qassab kita buka lagi. Benar. Allah turunkan tongkat. Siapa yang tingginya setinggi tongkat, dialah pemimpin kalian. Maka kasih minyak. Ini yang minyak ini menjadi tradisi orang-orang Nasrani. Ketika melakukan baptis kan dikasih minyak tuh. Nanti kisahnya Nabi Isa, mudah-mudahan buku 2 saya selesai, itu bisa ceritakan tuh. Kenapa dibaptis orang Kristen? Karena Nabi Isa ketika lahir badannya minyak semua, berminyak semuanya, dan wangi minyaknya. Maka mereka kalau orang ada masuk dalam agama Nasrani langsung diminyakin. Itu namanya pembaptisan. Innallaha astafahu alaikum. Jadi ketika diukur tingginya, yang tinggi seperti tiang itu, tongkat itu adalah Tolut. Lalu dipakaikanlah minyak.
Masih nggak percaya juga. Minta bukti. Nanti di ayat 248 Allah turunkan buktinya. Inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbihim. Itu nanti. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum. Tanda kebenarannya Talut ini sebagai pemimpin, tabut yang hilang akan kembali. Nanti kita akan bahas apa itu tabut. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah pilih Talut bukan dari keluarganya Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, bukan dari nasabnya Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tapi dari nasabnya Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dari segi nasab lemah dia, kan tingginya melebihi pundaknya Talut. Jadi di bawahnya Talut semua. Jadi kepala orang itu paling setinggi-tingginya orang di pundaknya Talut. Ini tafsir zohir. Tafsir zohir. Bagaimana dengan tafsir sufi? Tafsir sufi itu tidak berhenti dalam memahami zohir ayat saja. Ayat ini bukan hanya ayat histori, tapi ada pendidikan, pelajaran yang bisa kita ambil. Apa diantaranya? Abu Qasim Al-Qusairi, beliau punya tafsir Lataiful Isarah, wafat 465 Hijriah. Beliau mengatakan ini, terjadinya protes orang Bani Israel kepada nabinya Samuel. Kenapa? Karena niat pertamanya udah nggak bagus. Niat pertamanya nggak bagus. Ayat 246 bisa dilihat di situ. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu, kan gitu ya. Kalau kalian diwajibkan berperang, aku khawatir kalian nggak mau perang. Wa ma lana alla nuqatil fisabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Lihat tujuannya. Bagaimana kami nggak berperang? Wa qad ukhrijna, kami sudah diusir dari rumah kami, dan kami sudah dipisahkan dari anak kami. Apa niatnya? Dunia. Maka kata Abu Qasim Al-Qusairi, orang yang melakukan sesuatu niat awalnya untuk duniawi, maka akan tampak nanti, akan terlihat. Tapi ketika niatnya lillahi ta'ala, sudah, walaupun nanti di pertengahan tergoda, tertipu oleh setan, bisa kembali. Beda. Kenapa orang Bani Israel seperti ini? Karena niat awalnya bukan karena Allah. Kalau benar, bagaimana kami nggak berperang? Itu kan perintah Allah. Itu lillahi ta'ala. Wa malana ala nuqatil fisabilillah wa huwa amrun minallah. Misalnya gitu. Bagaimana kami nggak berperang di jalan Allah? Itu kan perintah Allah. Tapi mereka mengatakan wa malana alla nuqatila fisabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kemudian Al-Imam Al-Qusairi mengatakan kemuliaan orang itu nggak bisa dilihat dari zohirnya. Innallaha akhfa awliya'ahu baina ibadihi. Innallaha akhfa awliya'ahu baina ibadihi. Allah menyembunyikan wali-walinya, kekasihnya di antara hamba-hambanya. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Bisa jadi dia adalah orang yang dipilih oleh Allah.
bagaimana menyikapi orang-orang para wali yang jazab. Saya ambil contoh misalnya Habib Sekhon, kan jazab tuh, atau Gus Ja'far yang mana-mana pakai celana pendek, atau ke Wonosobo ada siapa yang di kemah itu, Mbah Panani jazab. Menghadapi orang seperti itu tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan, tapi nggak boleh diikutin, nggak boleh diikutin. Lagi mabuk dia, mabuk sama cinta kepada Allah, nggak boleh. Jangan jamaah sini ada mobil coret-coret, ngapain coret-coret ngikutin Habib Sekhon? Nggak bisa. Bukan makomnya, belum makomnya. Jadi bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kalau engkau bertemu dengan orang kafir non-Islam, katakan dalam dirimu, orang itu bisa lebih mulia dari saya ketika hidayah turun kepadanya. Kalau sampai dalam hati kita mengatakan saya lebih mulia daripada dia, maka perjalananmu sudah dekat, sudah hampir sama dengan perkataan iblis. Kenapa iblis dari makhluk yang mulia? Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Kenapa Allah berkata lil malaikah, sedangkan pada saat itu ada satu makhluk yang bukan malaikat dari bangsa jin. Siapa namanya? Azazil. Nanti di bab pertama saya jelaskan itu. Kenapa Allah berkata wa isqala rabbuka lil malaikah, tapi Azazil nggak disebutkan, sedangkan Azazil hadir pada saat itu. Pendapat yang paling masyhur, Azazil yang pada saat itu kemuliaannya melebihi kemuliaan malaikat, maka dimasukkan Azazil sebagai golongan malaikat. Nggak mengatakan wa isqala rabbuka lil malaikati wa Azazil, enggak. Kenapa sebut malaikat? Sudah masuk dia. Itlaqul juz'i li iradatil kulli, menyebutkan sebagian untuk semuanya, asal semuanya masih kategorinya sama dengan bagian yang disebutkan. Azazil karena dia mengatakan ana khairu minhu, aku lebih mulia dari Nabi Adam, maka namanya berubah langsung dengan iblis. Balasa, terputus dari rahmat Allah. Cuman ucapan ana khaira minhu, 3 kata, ana khaira minhu, saya lebih baik dari dia, dari Nabi Adam. Langsung Allah turunkan makomnya dari makom yang tinggi sampai makom wakana minal kafir. Ini tafsir sufinya yang dijelaskan oleh Abu Qasim Al-Qusairi. Berbeda dengan tafsir Al-Jailani yang menulis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kebanyakan kita mengenal beliau karomahnya saja. Syekh Abdul Qadir karomahnya, kalau Fatihah kirim kepada Syekh Abdul Qadir, karomahnya banyak. Ternyata karomah beliau lebih banyak dari segi keilmuan. Karya beliau banyak, luar biasa. Kenapa? Karena saya fokus dalam kajian beliau. Disertasi yang saya tulis adalah tentang Syekh Abdul Qadir, membandingkan tentang zikir dalam pandangan Syekh Abdul Qadir, tafsir Al-Jailani dengan Utsaimin. Syekh Utsaimin itu Wahabi.
Bandingkan. Jadi Syekh Abdul Qadir punya kitab namanya Al-Jailani, Tafsir Al-Jailani. Beliau mengatakan, inilah kebesaran Allah. Allah punya sifat Al-Mudabbir, melakukan apapun. Dari manusia yang profesinya kasar, kerjanya tukang kasar, kalau kasar kerjanya tukang ngisi air, kemudian tukang nyamak kulit. Kalau Allah berkehendak diangkat setinggi-tingginya. Al-Mu'izzu, Al-Mu'izzu, Allah lah yang memberikan kemuliaan. Tolut dari orang yang kerja kasar, direndahkan. Artinya bukan direndahkan, pandangan manusia orang yang biasa-biasa, yang kalau datang nggak ditanya, kalau nggak hadir nggak ditanya juga. Tapi kalau Allah sudah angkat, udah nggak ada yang bisa menghalanginya. Diangkat menjadi pemimpin langsung Bani Israel. Maka Ibnul Atha'illah As-Sakandari dalam Hikam Atha'illah mengatakan, iza aratta an tasta'izza bi izzin la yufna fala tasta'izza bi izzin yufna. Kalau ingin mendapat kemuliaan yang gak hilang, maka jangan mencari kemuliaan terfokus dengan sesuatu yang fana. Ilmu ini kemuliaan yang bako. Kita ngaji di sini, Allah angkat derajatnya. Orang alim sama orang kaya. Orang kaya bisa saja seketika itu hartanya dihilangkan oleh Allah. Orang alim, pejabat, bisa saja jabatannya hilang. Tapi kalau ilmu, kalau zikir, siapa mau mengambil ilmunya kecuali Allah yang ngambil langsung. Dalam Al-Baqli Ar-Ra'isul Bayan, tafsir sufi juga, ngelihat kisah yang tadi itu, apa beliau mengatakan? Setiap masa itu pasti ada al-mujaddid. Ketika kondisi sesuatu ini sudah kacau, pasti Allah akan mengirim pemimpin, ngirim sosok manusia yang menjadi al-mujaddid. Yang menarik lagi kitabnya At-Ta'wilat. At-Ta'wilat ini At-Ta'wilat An-Najmiyah, ditulis oleh Najmuddin Al-Kubro. Ketika membahas ayat itu, beliau mengatakan gini, inilah kita manusia yang gak paham dengan rahasia Allah. Banyak yang kita tidak paham dengan rahasia Allah. Ketika Allah mengangkat Tolut, orang gak terima. Kok Tolut sih ya? Nasabnya gak kuat, hartanya gak banyak. Tapi Allah yang punya kehendak. Ada rahasia Allah yang belum kita tahu. Maka Allah mengatakan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang sesuatu yang kita nggak seneng itu baik bagi kita. Maka dalam dunia tasawuf ada makom tawakal. Tawakal itu apa? Kalau bahasa guru kami, jangan maksa Allah. Jangan maksa Allah. Jangan mendikte Allah. Yang terpenting sudah ikhtiar, sudah berdoa, maka serahkan semuanya kepada Allah. Itulah makam tawakal. Bukan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Ikutin maunya Allah. La takun ta'akhurul amadil ato mujiban liyasika
Janganlah menjadi putus asa kamu dari rahmat Allah karena doamu belum dikabulkan oleh Allah. Dalam saya kan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Jadi kalau kita dekat dengan guru kami, saya mursyid itu Aba Aos, beliau itu penerusnya Aba Anom. Sering pelajaran-pelajaran berharga kita dapat. Biasanya kalau saya lagi datang ke beliau suruh duduk di samping. Banyak tamu-tamu tuh. Setiap ada masalah, apa jawaban beliau? Zikir yang banyak. Perbanyak zikir. Zikir udah. Jangan ingat masalah, tapi ingatlah Allah. Abah sakit belum sembuh-sembuh, jangan ingat penyakit, ingat Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Oh iya, dapat. Kita dengerin, kita dengerin aja, bener ya. Jangan ingat penyakit, tambah sakit nanti. Tapi ingatlah Allah. Pala pusing, jangan ingat paramek dulu. Jangan ingat bodrek dulu, ingat Allah dulu. Baru ikhtiar, balikkan dulu semuanya kepada Allah. Ada yang ngomong begini, Abah saya sudah banyak zikirnya. Mungkin saking keselnya. Kalau belum dikabulin, zikirnya belum banyak, tambahin lagi, begitu. Artinya apa? Jangan maksa Allah. Jangan mendikte Allah. Biarkan Allah yang mengatur hidup kita. Apa kata Ibnu Atha? Wahwa dominal lakal ijabah. Allah menjamin doa kalian diijabah. Wa iza sa'alani anif wa iza sa'alaka ibadi anifa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Aku akan menjawab doa-doaku setiap orang yang berdoa. Allah jamin doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuman catatannya fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Kenapa? Karena Allah yang tahu mana yang bagus. Saya kasih contoh. Kita punya anak SMP, nangis-nangis sama kita minta dibeliin motor. Jangankan motor, mobil kita beliin. Emang baru dapat gusuran kan begitu misalnya ya. Emang baru dapat gusuran, jangankan motor, mobil dikasih. Tapi orang tua sayang sama anak. Kalau anak masih baru-baru gedenya kayak gini dikasih motor, pergaulannya terlalu bebas. Maka kata bapaknya, jangan motor dulu nak, sepeda aja. Nangis dia, sepeda aja. Nanti kalau kamu kuliah, jangankan motor, mobil bapak kasih. Tahu orang tua mana yang maslahat untuk anaknya. Begitu pula Allah. Fima yakhtaruhu laka la fima tahtaru li nafsik. Yang Allah kabulkan apa yang Allah pilih, bukan apa yang kita pilih. Bukan yang kita mau, tapi apa yang Allah mau. Contoh lagi, anak kita sakit gigi. Anak sakit gigi. Cucu sakit gigi, kita bawa ke Alfa. Ngelihat permen minta dibeliin permen. Lagi sakit gigi nih. Kayak beliin permen kayak. Jangankan permen, yang jaga dijual beli. Kakinya, buat kakinya. Tapi kakeknya sayang. Kalau dibelikan permen, tambah sakit dia. Jangan permen, nak, roti saja. Ditukar sama bapaknya, ditukar sama kakeknya.
Kenapa? Kakeknya lebih paham, bapaknya lebih paham kemaslahatan anaknya. Itu yang tanya. Itu catatannya orang yang berdoa kepada rahasia Allah, semuanya sudah rahasia Allah. Jadi banyak orang-orang yang tidak paham dengan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah hampir seperempat jam lagi selesai. Kita buka pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Iya, silakan. Iya. Keseharian kita dalam berdoa ini kan pengennya ya mungkin maksa. Iya. Dari Lutfi Fatullah itu kadang beliau katakan ya apa kita minta aja, misalkan kita minta sesuatu, misalkan duitnya belum cukup, dalam doa itu ya Allah kita pengen beli ini tapi duitnya belum cukup, tambahin ya Allah. Iya, bagus. Sebetulnya kita awal ini doa yang cocok itu ya, maksudnya yang memang di tingkat awal ini harusnya seperti apa? Baik. Baik. Kalau saya membahasakan ini ya, saya mengilustrasikan dengan pesawat. Kalau kita naik pesawat, sampainya akan sama. Cuman di pesawat itu kan ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Sampainya akan sama, tetap sama. Cuman fasilitasnya kelas. Ada kelas ekonomi, kelas bisnis, kelas eksekutif taruhlah, atau di kereta lah kalau di pesawat bisnis. Itu nyampainya sama. Itulah yang dikatakan tingkatan ikhlas. Tingkatan ikhlas. Maka yang dikatakan oleh Dr. Lutfi Fatullah benar, nyampe, nggak salah gitu, nggak salah. Cuman kelasnya beda. Kita berangkat nih ke Bali. Cuman kelasnya beda. Saya di ekonomi, Pak Ketua di eksekutif di bisnis. Sama nyampenya, tapi fasilitas ketika ada perjalanan beda. Saya bangkunya sempit, makanannya juga dikit, gitu. Apa itu? Pertama, kalau yang kelas ekonomi itu orientasinya masih dunia, ibadah orientasinya masih dunia, duha minta rizki, baca yasin bisnis lancar. Itu nggak salah itu. Emang Allah yang nyuruh sedekah biar hartanya bertambah. Emang Allah yang nyuruh. Masalul ladzina yunfikuna fisabilillah kamasali habbatin ambata sab'as sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Enggak salah. Enggak salah seperti orang itu. Duha, malah Rasul yang nyuruh salat duha kalau pengen rezeki lancar. Man qara'a suratal waqiah fi kulli lailatin lam yusibhu faqah. Barang siapa yang membaca surah Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan mendapatkan kesusahan. Itu orientasi dunia, enggak salah. Tapi kelasnya masih kelas ekonomi. Masih ikhlas juga namanya, masih ikhlas. Kelas yang kedua, bisnis lah. Kelas bisnis bangkunya lumayan besar, makanannya mulai agak banyak, gitu. Itu mereka orientasinya bukan dunia, tapi bagaimana akhirat, sorga. Bagaimana ibadah saya memasukkan saya ke sorga dan menghindarkan saya ke neraka. Itu pun nggak salah. Kenapa? Karena Allah menceritakan tentang sorga dan neraka.
Washabul yamini ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhim mandud wa zilib, di surga jelaskan. Jadi kalau orang ibadahnya untuk masuk surga enggak salah gitu. Enggak salah. Pengen hindarin dari neraka pun tidak salah. Kelasnya kelas bisnis. Ibadah nggak mikirin dunia dah, nggak mikirin dah. Emang dunia udah semuanya ada misalnya gitu ya. Atau memang udah nggak mau mikirin dunia, ngapain gitu lah, udah umur begini dah. Akhirat aja naik tuh bisnis. Yang ketiga eksekutif, wah udah dah. Ibadahnya karena kecintaan kepada Allah. Kenapa ibadah? Lillah, semata-mata karena Allah. Tidak ada manusia kecuali nabi, para rasul yang sampai, artinya yang tiga saja. Bahkan nabi pun tidak. Jadi bukan berarti orang yang sampai eksekutif nggak akan pernah ke ekonomi, enggak. Orang eksekutif kadang-kadang juga turun juga ke ekonomi, tapi naik lagi nanti. Begitu. Nggak ada yang eksekutif aja dah, nggak ada, Pak. Kecuali Nabi dan Rasul lah. Ketika saya ngebahas tentang Nabi Ibrahim, itu ada dalam tafsir Mafatihul Ghaib, kenapa Nabi Ibrahim masih minta Allahumma Rabbi ja'al Allahumma rzuq ahlahu minas samarati man amana billah, masih minta dunia untuk di kota Mekah. Jadi Nabi dan Rasul udah nggak ada orientasi lagi. Nabi dan Rasul udah lillahi ta'ala. Maka sampai Nabi itu kakinya bengkak, kayak bapak-bapak gitu. Sholat kakinya bengkak. Bukan karena sholatnya, jalannya bisulah. Jadi untuk kita, Pak Haji, untuk kita ini nggak ada nih eksekutif aja dah. Terkadang kita turun ke bawah, tapi nggak lama naik lagi. Terkadang kita turun ke tengah, pengen mungkin ngeliat bini ngamuk mulu ya, bayangin bidadari dah. Jadi gitu. Maka makom seperti itu, makom ekonomi nggak akan bisa ditinggalkan, nggak akan bisa ditinggalkan. Cuman porsinya mana yang lebih banyak. Para wali Allah termasuk Syekh Abdul Qadir, termasuk Syekh Sazili. Saya kan yang Saziliyah kan Sazili, Abu Hasan As-Sazili kaya raya Pak dia, Pak. Syekh Abdul Qadir kaya raya dia. Syekh Abu Hasan As-Sazili yang Hizib Bahar, Hizib Nasr, itu kalau pakai baju sekali doang, Pak. Sekali dikasih orang langsung. Rumahnya besar. Syekh Abdul Qadir sekarang madrasahnya ukuran tahun dulu, beliau kan wafat 561 Hijriah. Jadi kalau Imam Ghazali 505 Hijriah. Jadi ketemu beliau dengan Imam Ghazali. Zaman dulu itu madrasahnya Syekh Abdul Qadir sekelas UI udah. Trisakti udah bangunannya. Jadi bakal turun, tapi kalau nggak lama-lama naik lagi ke atas. Yang parah, yang nggak apa-apa juga, orang yang hanya orientasinya duniawi saja, ngaji pikirannya duniawi. Kalau nggak ngaji nggak ketemu Pak Haji nih, ntar bakal nggak dikasih obyekan nih gitu. Tapi masih bagus. Kalau saya nggak sholat duha, kayaknya urusan susah nih duha. Itu masih bagus, tapi kelas ekonomi. Tapi nyampainya tetap sama nanti ke sorga-sorga juga. Itu makanya saya menjelaskan itu dalam frame pesawat lah, kalau bapak-bapak mengatakan. Saya di ekonomi, bapak ada yang di bisnis, bapak ada yang di eksekutif. Saya di ekonomi. Pas sampai sama, gak mungkin saya di atas turun, gak mungkin. Udah landing, pesawat udah landing,
Turun sama, cuman saya turunnya belakangan, bapak dulu. Bapak turun dijemput sama mobil, mobilnya bukan mobil bis. Kalau saya jalan kaki kan begitu, tapi tetap sama. Gitu. Ya gitu ya. Mungkin ada lagi? Ya silakan. Berarti perbedaan-perbedaan itu yang ada kelas-kelas tadi, sebetulnya kan semuanya udah berikhtiar. Tapi kenyataannya berbeda. Berarti perbedaan itu udah ketentuan Allah. Oke. Ya, ini baik. Apakah itu ketentuan Allah atau tidak? Ini kembali kepada qada dan qadar. Yang paling aman memang ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan qada itu setelah terjadinya sesuatu. Qada setelah terjadinya sesuatu. Qadar ketetapan Allah, tapi masih ada sangkut pautnya dengan kasab, usaha manusia. Saya dikasih teh, dikasih saya teh, saya nggak minta tadi nggak pernah minta kan saya. Teh mana nggak pernah dikasih teh saya, tapi saya nggak disuruh minum kan. Tadi yang ngatain nggak suruh minum, saya nggak minum, begitu. Tinggal saya aja nentuin saya mau minum atau saya nggak minum. Saya minum atau nggak minum nih. Yang nentuin bukan tadi yang nyuruh, nggak, kecuali mangap Ustaz mangap. Itu nggak pernah kan gitu. Jangan kan itu nyuruh aja enggak. Tapi nyediain makanan juga nggak disuruh tadi. Tapi disediain. Tinggal ketentuan saya makan di sini atau saya bawa pulang. Saya bawa pulang aja. Begitu pula tentang semua perbuatan. Allah sudah ngasih semuanya. Yang dinilai adalah kasabnya kita, mujahadahnya kita. Mujahadah itu kesungguhan kita. Kenapa Nabi Adam yang diangkat menjadi khalifah, bukan malaikat? Karena manusia, para wali itu mulia, malaikat juga mulia. Para wali makhluk yang mulia, malaikat adalah makhluk yang mulia. Cuman malaikat mulia bukan karena usaha. Emang sudah diciptakan seperti itu malaikat. Malaikat Israfil dari dulu megang sangkakala. Kenapa? Emang gak bisa ngapa-ngapain, megang sangkakala aja dah. Kalau manusia menjadi baik karena mujahadah. Begitu pula, kenapa manusia ada tingkatan-tingkatan? Yang membedakan adalah mujahadahnya. Ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Bukan Allah yang menentukan si A khawas, enggak. Syekh Abdul Qadir untuk menjadi khawasul khawas diriwayatkan 14 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Dia meninggalkan kota Baghdad, melepaskan semuanya ke tempat yang orang nggak tahu dan dia nggak kenal siapa-siapa. Mujahadah, nggak dibayar murah. Rasulullah kenapa mulia? Karena ketika disambit oleh orang-orang Taif, turun malaikat. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghancurkan mereka. Allah diam aja udah. Lihat mana yang dipilih oleh Muhammad. Ternyata apa? Nabi Muhammad mengatakan, Allahumma inni asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hailati wa hawani ala nas. Ya Allah, ini bukan kesalahan mereka, tapi karena lemahnya diriku, karena tidak mampuan aku merekrut mereka. Bukan salahnya mereka. Illam yakun godobun alayya fala ubali. Yang penting kamu gak murka kepadaku, aku gak ada masalah. Allah sudah nyuruh malaikat tawarin tuh, hancur semua Taif. Tapi karena Rasulullah milih jalan yang ini, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau Rasulullah ketika disambitin, ya Allah saya resign dari Nabi, saya resign dah, ngundurin diri
Itu ke manusia. Jadi manusia itu mulia bukan Allah yang ini. Tapi walaupun semuanya atas izin Allah. Maka kaidah yang saya pegang, iradatullah bi iradatil khalqi. Keinginan Allah tergantung keinginan hambanya. Keinginan Allah tergantung dengan keinginan hambanya. Ya. Udah? Atau ada lagi? Baik. Insya Allah nanti akan berlanjut lagi tentang ayat yang ke-248 ya. Tentang tabut. Tabut itu apa itu tabut? Gitu. Masih berkisar tentang Tolut dan Jalut. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah pecinta Al-Quran, pecinta Rasulullah, pecinta masjid, pecinta segala ibadah-ibadah, pecinta zikir. Dan semoga kita Allah bersihkan hati kita, Allah lapangkan hati kita, Allah jadikan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dimudahkan oleh Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, mithl Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal qam, ya man yaghfir wa yarham. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masumma wa la ma'ana sakiya wa la mahruma. Da'wahum fiha wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.